Salam Guru Penggerak. Perkenalkan nama saya Nikadek Juliasti, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Kairunisa dan pengajar praktek Ibu Rina Lestari. 1. Keyakinan kelas. Aksi nyata pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan di kelas 11-2 SMA Negeri 1 Dawan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang terdiri dari 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut merupakan urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yaitu 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 3. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. 4. Menyepakati nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas. 5. Meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut oleh guru dan semua warga kelas. 6. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. 2. Diseminasi budaya positif. Dilaksanakan pada kegiatan komunitas belajar Trijis Mansada dengan tema menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi penerapan budaya positif bersama Bapak Kepala Sekolah DRSI Ketut Langkir MPD sebagai keynote speaker. Yang kedua, Ibu Putu Asri Yunita, CGP Angkatan 11 sebagai narasumber pertama, dan saya sendiri, Nikadek Juliasti, CGP Angkatan 11 sebagai narasumber kedua. Kombel ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang bertempat di ruang guru SMA Negeri 1 Dawan pada pukul 8 WITA sampai selesai. Adapun materi diseminasi atau pengimbasan yaitu pertama kebutuhan dasar manusia, kedua segitiga restitusi, ketiga posisi kontrol guru, dan yang terakhir keyakinan kelas. Berikut aksi nyata pembentukan keyakinan kelas. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Membentuk atmosfer kelas. Baik sekali pendapat dari teman-teman kalian bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh kalian sendiri dan nanti kalian sendiri yang wajib melaksanakan, sehingga kalian melaksanakan keyakinan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, maka dari itu sebelum sekarang mulai membuat keyakinan kelas, ibu ingin minta tanggapan kalian tentang bagaimana kondisi kelas kalian selama ini. Menurut saya di kelas ini sering terjadi
kemudian entah itu dengan ada ataupun dengan Nah, dari review kondisi kelas ini, sekarang Ibu ingin menanyakan, sebenarnya kalian itu pasti masing-masing orang punya kelas impiannya, gitu ya. Nah, sekarang siapa yang mau mengungkapkan kelas impian yang kalian miliki? Kelas impian saya ini adalah kelas yang bisa bekerja sama dan kondusif saat apapun keadaannya. Kelas impian saya yaitu mahasiswa lebih solid, lebih kompak, dan saling membantu sama lain. Tidak ada yang saling memberi. kelas impian saya itu kelasnya itu harus bersih dan juga melaksanakan piket sesuai dengan harinya. Impian kalian itu bisa terwujud apabila kalian itu memiliki keyakinan kelas. Karena itu, mari sekarang kita diskusikan peraturan-peraturan yang kalian ingin tetapkan di kelas ini agar ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga kelas ini. Sekarang Ibu akan bagikan kertas, silakan ditulis di kertas ini. Ya, apa keinginan atau peraturan yang diinginkan. Ya, satu. Baik anak-anak, jika sekarang kalian sudah selesai membuat, silakan sekarang secara bergiliran untuk menempel di depan. Sekarang kalian sudah menuliskan peraturan-peraturan kelas. Nah, mungkin peraturan ini masih ada kalimatnya negatif. Nah, lagi sebentar kita akan terjemahkan atau mengubahnya ke dalam kalimat yang lebih positif. Nah, sekarang Ibu bacain dulu apa yang tertulis di depan. Yang pertama, siswa diharapkan datang tepat waktu untuk tidak mengganggu jalannya jam pelajaran. Kedua, tidak boleh makan di saat ada guru yang sedang mengajar. Tiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Empat, saya berharap yang ini lebih menghargai satu sama lain. Tidak boleh mencorek meja dan bangku. Tidak boleh main HP saat ada guru yang mengajar. Dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tadi buat, ada yang sama. Kemudian ini peraturan yang sudah diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Yang pertama itu menggunakan HP saat diperlukan. Di saat jam istirahat, menjaga kelas agar tetap tenang, menjalankan piket bersama-sama, sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai teman. Dari peraturan-peraturan ini sekarang kita akan menyarikan ke dalam sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, itu menggunakan HP saat diperlukan. Itu nilai-nilai kebajikan apa yang masuk di sana? Itu Ibu tulis saja ya. Tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Makan di saat jam istirahat. Setelah kita menyarikan ke dalam nilai-nilai kebajikan, kita memperoleh 7 keyakinan kelas yang harus kalian yakini dan jalankan dengan bertanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, sopan dan santun. Yang kelima tolong menolong, tenang saling menghargai, dan yang ketujuh itu religius. Nah, inilah keyakinan kelas yang kalian sudah sepakati di kelas 11-2. Nah, Ibu berharap kalian itu semua bekerja sama, semua dengan penuh kesadaran diri menjalankan dan melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga kelas impian semua warga kelas 11-2 itu bisa terwujud dengan baik. Ya, sebagai bukti kesepakatan hari ini, silakan sekarang kalian membubuhkan tanda tangan di sini sebagai tanda kalian sepakat dan setuju. Sudah selesai membubuhkan tanda tangan di keyakinan kelas ini, berarti itu tandanya kalian sepakat dan setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, itu juga karena sebagai salah satu bagian dari warga kelas 2 juga akan membubuhkan
Berikut diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Dawan. Nama budaya salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu pada kesempatan ini karena terkait dengan pengisian tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pengimbasan dari implementasi budaya positif. Sebelumnya ini pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebenarnya ada banyak sekali submateri yang ada di dalam budaya positif ini. Hanya kami beberapa mengambil poin-poin pentingnya saja, mengingat keterbatasan waktu juga dalam penyampaian. Okay, next. Nah, yang pertama yaitu yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya kita sebagai manusia itu tentu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Kalau dalam ekonomi ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan dasar apa saja sih yang dipenuhi oleh manusia? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti wajib memenuhi kebutuhan yang pertama ini. Bertahan hidup apa saja itu? Yang pertama ada sandang, pangan, dan papan. Ya, itu kebutuhan primer. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, jika kita analogikan kebutuhan dasar ini terhadap konteks di sekolah, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh murid-murid kita di sekolah? Jadi ada 5 hal ini. Ya, berikut saya sampaikan kasus sederhana yang barangkali Bapak Ibu pernah alami di sekolah ini. Nah, kasusnya adalah Bu Ambar, seorang wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Nah, dari kasus ini kita tidak bisa menyimpulkan apa alasannya, kecuali kita menggali terlebih dahulu, tanyakan alasan itu pertama kepada siswa. Nah, next. Nah, seandainya siswa itu memberikan jawaban, kok saya tidak diberikan bekal oleh orang tua, Bu, sehingga saya harus mengambil makanan dari teman-teman saya. Seandainya jawaban dari Doni seperti itu, maka kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Kebutuhan untuk bertahan hidup, karena dia tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan Doni, kenapa Doni bisa mengambil bekal temannya? Alasannya karena satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Nah, selanjutnya, next. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kita semua pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang, baik dari orang terdekat. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, kebutuhan yang untuk disayangi, diterima, ya, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, take and give, ya, itu. Nah, jika kita masih hubungkan dengan kasus tadi, seandainya Doni itu menjawab atau memiliki alasan bahwa dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian ke dia.
Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi ketika siswa kita melakukan hal-hal atau perilaku menyimpang, kita belum bisa menjudge atau menyimpulkan, oh dia pasti seperti ini. Kita tanyakan, gali, sehingga dia menjelaskan secara intrinsik dulu alasannya seperti apa. Nah, seandainya seperti kasus tadi, kalau alasannya Doni karena dia senang mengambil bekal temannya, itu berarti dia itu Doni kurang kasih sayang. Ya. Selanjutnya, yaitu ada namanya kebutuhan penguasaan, di mana di sini kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui prestasi dan keterampilan kita didengarkan, memiliki rasa menghargai dirinya. Oke, selanjutnya. Nah, jika kita masih di dalam konteks kasus tadi, seandainya Doni itu menjawab, jika Doni adalah dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa penguasaan atau kekuasaan. Berarti kalau alasannya Doni tadi, Doni, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Ya karena saya itu merasa hebat, supaya dianggap hebat, Bu. Berarti dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah dari aspek penguasaan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan berupa kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan diri hidup seseorang. Nah, jadi tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Masih kita koneksikan dengan kasus tadi, seandainya jawaban Doni dalam kasus itu adalah dia merasa bosan dengan bekal makanannya itu saja dikasih orang tuanya, sehingga dia ingin mencoba hal baru dengan mengambil bekal dari temannya. Nah, itu artinya seandainya alasan Doni seperti itu, berarti kebutuhan dasar yang belum dia penuhi adalah dari aspek kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin mencoba makanan baru, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir ada kesenangan. Siapa sih yang tidak suka dengan kesenangan, ya happy gitu ya. Nah, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, dan tertawa. Selanjutnya. Nah, jika masih kita bandingkan dari kasus Doni, seandainya Doni memberikan alasan bahwa ia melakukan itu karena iseng saja, Bu, dan saya cuma ingin melihat bagaimana sih ekspresi teman saya kalau saya mengambil makanannya. Nah, jika dia memberikan alasan seperti itu, berarti kebutuhan dasar yang sebenarnya Doni belum temukan, belum dapatkan adalah kesenangan. Dia ingin mencari kesenangan saja dengan mengambil bekal dari temannya. Nah, itu artinya dapat saya simpulkan bahwa ketika anak melakukan hal yang mungkin di luar keyakinan kelas, maka kita harus menggali dulu alasan serta menggali secara intrinsik sehingga anak itu mengaku terbuka dan jujur. Berarti kita memilih kira-kira analisanya dia belum termasuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Mungkin di sekolah, kadang di kelas pun juga ada mungkin siswa yang suka ngomong keras gitu sendiri. Itu bisa jadi karena dia kebutuhan dasarnya itu ingin mencari perhatian, mencari kesenangan. Dia ingin diperhatikan secara khusus, seperti itu. Nah, itu mengenai 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah familiar mendengar kata segitiga restitusi karena di CGP angkatan sebelumnya, di angkatan Bu Dwija juga sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa bisa diginikan dengan segitiga? Karena ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Di dalam menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan
hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku itu ada alasannya. Kenapa dia datang terlambat? Kenapa dia tidak masuk sekolah? Kenapa dia ke kantin pada saat jam pelajaran? Semua itu akan ada alasannya yang perlu kita gali. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang terakhir atau seek the belief. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Ketika kita sudah menyadari, kita sudah menggali apa yang menjadi alasan, maka kita semua itu memiliki motivasi internal dari dalam diri. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, penjelasannya mengenai menstabilkan identitas. Nah, pada bagian ini itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang melanggar peraturan, mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, itu maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Sehingga kalau kita ingin menjadikan dia seorang yang reflektif, artinya dia mau bercermin dari kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Ya, mungkin untuk menstabilkan identitas, kalimat-kalimat ini bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu sendiri pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, tapi kita sama-sama mencoba mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di posisi ini kita berupaya mencari menstabilkan identitas seperti itu. Misalnya, oke, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, untuk memvalidasi, menanyakan alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan hal ini. Gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap yang baru, yang lebih baik dari itu. Jadi pada guru yang menerapkan strategi ini, dia menyatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, dia akan menjadi lebih terbuka karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang humanis. Gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menggali alasan mereka, baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita tidak menawarkan solusi, melainkan mereka yang menggali sendiri atas apa yang menjadi perilaku mereka melakukan kesalahan, mereka menggali sendiri. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Bapak Ibu boleh menanyakan kembali keyakinan kelasnya. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Seandainya kamu tidak datang tepat waktu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Keyakinan kelas itu kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang datang itu dari anak-anak, bukan dari ibu, dari kalian sendiri yang membuat itu. Sekarang kalau kalian langgar, tentu ada konsekuensinya, seperti itu. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi itu benar menggali dari anak itu sendiri. Apa yang menjadi kesalahannya supaya diperbaiki dari dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal. Kita yang memberikan tekanan, bukan. Tidak ada intervensi dari manapun, tapi memang dari dirinya sendiri kesadarannya seperti itu. Itu untuk menanyakan keyakinan.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas serta 5 posisi kontrol murid itu akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Juliasti. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, pertama-tama ini akan menjadi peristiwa sejarah lah dalam hidup saya gitu. Karena kan ini pertama kalinya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu berbicara di depan sebagai narasumber lagi. Serem saya dengar judul saya sebagai narasumber gitu. Karena merasa ya astagfirullah sekarang bisa belajar dengan mengikuti guru penggerak ini, karena mau tidak mau ya harus dilaksanakan agar pendidikan guru penggerak yang saya ikuti bisa selesai dengan ya sesuai harapan gitu ya. Pertama sebelum saya mulai saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Nah, sebelum saya memulai materi hari ini, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Dawan, yang kami hormati Bapak Ibu Waka serta Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Sekarang saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu restitusi, yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, ada menurut Dr. William Gracier Goshen itu menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Di antaranya, yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, keempat pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, sebelum dilanjutkan pembahasannya, kita akan ada role play dulu. Kepada Ibu Par dan Dayuari, Tiang mohon untuk bersedia menjadi role play kami. Sukses. Ini tadi siswa. Jadi kenapa kamu selalu terlambat? Ibu, kan saya dari kelas. Terus kadang-kadang kan jamnya juga guru-guru bantuin ibu dulu packing barangnya. Jadi kebetulan hari ini ibu saya sakit, jadi saya harus bantuin. Ini jam berapa? Aku itu jam 8. Jam berapa? Mulai jam belajarnya jam berapa? Sekolah jam berapa? Ya sekolah kan jam 7. Jadi saya baru selesai habis packing jam 8. Harusnya kan kamu bisa bagi waktu di rumah membantu orang tua dengan sekolah. Kewajiban kamu kan belajar, jadi kamu harus datang ke sekolah itu tepat waktu. Setiap hari kamu datangnya terlambat. Dengan masalah yang seperti itu, apakah kamu tidak bisa memberikan kontrol jadwal di rumahmu seperti apa? Kemudian ketika kamu berada di sekolah
sekolah kamu seperti apa. Itu kan sudah ada jadwal. Kamu ingat kan dengan perjanjian yang sudah kita lakukan dalam kelas pada saat di awal kita belajar? Ingat. Kalau sudah ingat, berarti kan kamu paham dengan apa yang menjadi kewajiban kamu ketika kamu ada di sekolah. Kan begitu? Nah terus, setelah kamu datang terlambat, tugas yang saya berikan apa sudah selesai kamu buat? Baru sebagian. Bagian? Ini sudah hari apa nak? Hari Senin. PR saya berikan hari apa? Senin kemarin. Senin kemarin, sudah 1 minggu. Dari Senin ke Senin, apa aja yang kamu lakukan di rumah? Kan selain membantu ibu juga saya kan Apa lagi alasanmu? Kok banyak banget alasanmu ya? Gemain kayu. saya juga selain bantu orang tua kan juga main gitu sama teman-teman saya gitu masa muda gitu. Masa muda. Alasan yang tidak bisa ikut hari Senin sampai hari Senin, tiap hari datangmu terlambat. Kamu nggak bisa atur waktunya dengan benar apa? Hah? Coba besok deh saya belajar lagi. Gak ada besok. Sekarang sebagai tindakan dari konsekuensi yang kamu lakukan hari ini, ibu kasih tugas lagi, mau nggak? Kerjakan latihannya, lanjutannya. Kalau di hari Senin lalu ibu kasih PR dari 1 sampai 10, sekarang dari 10 sampai 30, mau nggak? Tidak usah protes, harus dikerjakan. Selesaikan hari ini, gimana? Pulang sekolah tuh ya. Sekarang, tidak besok, tidak lusa, apalagi tidak lusa lagi. Sekarang. Iya ya Bu ya. Sudah cukup ya saya ngomongnya. Paham? Jangan diulangi lagi. Pertemuan berikutnya saya tidak ingin saya dengar kamu datang terlambat dan saya tidak lihat lagi kamu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Paham? Saya tunggu ya. Ya, Bapak Ibu kasih tepuk tangan untuk Ibu dan Bundanya. Sekarang dari role play yang tadi ditampilkan sama Bu Par dan Dayuari, kira-kira masuk posisi yang mana? Menurut Bapak Ibu, silakan, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya Ibu narasumber. Jadi saya dari yang saya lihat, kemudian peran yang dibawakan oleh Bu Parwati sangat bagus, saya apresiasi. Kemudian budaya juga. Nah, dari yang saya lihat dari tadi, perilaku kontrol negatif yang saya tangkap mungkin menghukum, karena tidak ada basa-basi lagi, gitu langsung menghukum muridnya untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain setuju sebagai penghukum? Oh ya, memang benar apa yang disampaikan sama Pak Widi, bahwa role play yang tadi itu menjelaskan bahwa guru tersebut berperan sebagai penghukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, seperti yang sudah diperankan sama Bu Par, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara
agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Lanjut. Adapun ciri-ciri seorang guru sebagai penghukum yaitu menggunakan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh seperti matanya melotot, atau bahkan bisa menunjuk-nunjuk muridnya, menghardik istilahnya gitu. Kemudian hasilnya bagaimana respon atau tanggapan murid jika seorang guru itu menerapkan posisi sebagai penghukum. Nah, di sini kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan dengan paku. Nah, itu hal yang paling buruk yang bisa dilakukan oleh seorang murid ketika seorang guru itu menerapkan sebagai penghukum. Nah, tidak dipungkiri, saya sendiri juga pernah menerapkan sebagai penghukum. Memang apa yang menjadi ciri-ciri murid tersebut, dia marah, bahkan dia bisa membentak kita. Itu yang respon dari murid. Kemudian yang kedua itu, saya lanjutkan saja karena terbatas waktu, role play-nya satu saja. Nah, mungkin dari peran atau role play yang tadi, sekarang peran atau posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini mungkin sedikit beda dengan seorang guru sebagai penghukum. Karena pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Kemudian beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, ini membuat rasa bersalah. Lanjut, Mas. Nah, untuk ciri-ciri pembuat merasa bersalah, suara memelas atau halus, sedih. Tubuh merapat pada anak, lesu. Nah, untuk kata-katanya nanti Bapak Ibu bisa simak di depan, dan hasilnya di sini pembuat rasa bersalah itu justru hasilnya untuk murid lebih berbahaya dibandingkan murid yang dihukum. Kenapa? Karena murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti inilah yang membuat sikap penghukum atau lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena orang yang merasa bersalah itu kan tidak berani meluapkan emosi. Mereka memendam kemarahan mereka dalam hati, sehingga itu justru lebih berbahaya bagi perkembangan murid tersebut. Selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman mungkin sudah sering dilakukan, terutama saya juga sering menerapkan posisi sebagai teman. Nah, di sini posisi sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, salah satu contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Artinya kita menganggap
atau memperlakukan mereka sebagai teman, sehingga mereka bisa lebih nyaman di dalam melakukan perubahan. Hal negatif dari proses teman yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, itu kekurangan dari posisi sebagai teman. Kemudian selanjutnya, nah kalau sebagai teman itu ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya seperti merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, itu ciri-ciri. Hasilnya murid akan merasa senang. Memang awalnya murid senang gitu. Akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ada hanya membuat suatu bila yang menyuruh guru tersebut. Artinya motivasi yang timbul dari murid tersebut bukan berasal dari dalam diri murid tersebut. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, memantau di sini artinya mengawasi pada saat kita mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, intinya guru sebagai pemantau itu guru yang mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Artinya di pemantau itu guru sebelumnya sudah menetapkan konsekuensi bagi murid yang melanggar. Nah, itu acuan bagi guru yang berperan sebagai pemantau. Adapun ciri-ciri guru sebagai pemantau yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Guru yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kita sebagai guru sebenarnya harus berperan sebagai manajer. Itu posisi yang paling efektif untuk menciptakan atau menumbuhkan motivasi murid untuk berperilaku yang baik. Kalau masalah keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham, dan saya lihat semua di kelas-kelas sudah ada keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu sudah memahami bagaimana keyakinan kelas itu, kemudian apa manfaatnya. Nah, itu semua sudah tentunya Bapak Ibu pahami. Namun sedikit di sini saya sampaikan sebagai penekanan saja. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan yang dibuat bersama antara murid dengan guru. Nah, jadi peraturan itu berasal dari murid sendiri, otomatis murid akan lebih
bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, adapun urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya, menyepakati nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah memahami urutan dari proses pembuatan keyakinan kelas. Memang awalnya keyakinan kelas itu muncul dari peraturan-peraturan warga kelas. Kemudian kalau ada peraturan itu masih kalimatnya negatif, nanti kita terjemahkan agar menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian baru kita menyaringkan peraturan-peraturan yang sudah positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itulah disepakati. Kemudian itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau biar lebih jelas, nilai-nilai kebajikan itu bisa diisi penjelasannya. Misalnya disiplin. Kami meyakini sangat penting menerapkan disiplin di dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Kemudian setelah semua warga kelas setuju, kita bersama-sama membubuhkan tanda tangan di keyakinan kelas tersebut. Sekian dari saya. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, demikian dari pemateri atau narasumber sedang menyampaikan materinya. Sekali lagi berikan dulu tepuk tangan kepada Bu Asri dan Bu Yuliasti. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, jadi materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Asri yaitu tentang segitiga restitusi, kemudian dari Bu Yuliasti itu tentang 5 kontrol diri. Sebagai guru sudah disampaikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Kita berbagi untuk kegiatan pada pagi hari ini, sifatnya mungkin boleh tentang pertanyaan kemudian atau pengalaman, bukan sebagai menguji dari pemateri yang ada di depan ya Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan mungkin pengalamannya atau mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Oh, Dayu. Tadi Bu Suandani, sekarang Dayu aja dulu ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan Bu Yuli memaparkan tentang materi cara guru dalam membina siswa. Nah, dia kan sebagai guru yang baru gitu kan, belum ada 5 tahun baru lah gitu. Kan belum memahami betul bagaimana caranya sebagai seorang guru, terutama yang guru BK, menghadapi siswa. Contohnya kan tadi role play-nya menghukum bagaimana baiknya dalam tahapan-tahapan membantu saya sebagai guru honor yang baru-baru itu membina siswa itu secara baik seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Dayu atas pertanyaannya. Bu Juli mungkin bisa menanggapi bagaimana cara kita untuk membina siswa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Karena itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, di mana kalau sudah berasal dari dalam diri siswa tersebut, maka siswa bisa berubah dengan penuh kesadaran. Nah, kalau 4 posisi kontrol yang lain, memang sih tidak dipungkiri ada kombinasi lah, gitu. Tapi kita lebih banyak seharusnya di posisi manajer. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Nah, akan diperjelas sama Bu Asri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dayu. Jadi terkait bagaimana cara kita menangani siswa
seperti yang disampaikan tadi ada 5 posisi kontrol murid, dan mungkin saya juga pernah menerapkan kelima-limanya tergantung situasi dan mood saya pada saat itu. Pernah menjadi penghukum, pernah menjadi teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan yang sebenarnya diharapkan dan posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Bedanya di mana? Di posisi manajer tadi bahwasannya kita benar-benar menggali dari segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Jadi kita menyadari bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kita. Jadi kita sadarkan dulu bagaimana anak tersebut. Kemudian yang kedua itu baru kita menanyakan validasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan alasan. Jadi setiap perbuatan pasti ada latar belakang atau alasan kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan. Nah di sini bedanya ketika kita jadi penghukum kita langsung memberikan sanksi. Kalau di posisi manajer, kita menanyakan keyakinan. Apa yang kira-kira dia yakini bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi itu munculnya dari intrinsik dalam diri anak, bukan dari intervensi pihak luar. Seperti itu dari segi posisi manajer. Idealnya seperti ini, Bu Dewi. Terima kasih. Ingin menambahkan sedikit, segitiga restitusi itu bisa dijalankan apabila sebelumnya sudah ada keyakinan. Ada keyakinan kelas. Jika belum punya keyakinan kelas, tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena keyakinan kelas itulah yang menjadi dasar kita melaksanakan segitiga restitusi. Terima kasih. Boleh saya tambahkan sedikit? Saya tertarik sekali dengan fenomena yang dan suara saya sudah keras banget. Dengan apa yang ditayangkan tadi gitu loh. Kita langsung saja tertuju kepada siswa kita, Bu narasumber berdua ya. Fenomena yang kita terjadi sekarang ini kan sering rasanya waka kesiswaan kita gelar-gelur gininya itu siswanya itu ke kantin gitu loh. Ke kantin, sedangkan kalau kita berbicara tentang kelima kontrol itu ya, 5 kontrol ya. Kita sudah dikontrol sebenarnya dengan aturan yang ada. Aturan yang ada itu apa? Tidak boleh siswa itu ke kantin selama jam pelajaran di gini kan gitu gininya. Nah, fenomenanya anak-anak itu tidak mengindahkan itu, Bu. Nah, kita sebagai seorang guru kembali kita gali kepada anak. Nah, saya sekarang sodorkan ya, seandainya anak itu menyatakan dirinya, sering saya tanya anak itu menyatakan dirinya sakit, saya maaf Pak. Kalau dia mau bilang dirinya sakit harus makan, kalau mah itu kan harus makan ya, harus diisi gininya. Kalau kita larang dia sesuai dengan kontrol kita bahwa aturan tidak memperbolehkan loh. Sebagai penghukum seperti ibu gininya, kamu harus gini, kita salah juga, salah kan? Karena dia sakit. Nah, bagaimana fenomena yang seperti itu yang bisa kita ketengahi biar anak itu bisa menyadari dirinya bahwa dia salah, kemudian kita juga tidak akan berlaku yang lebih terhadap anak itu, Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, kembali lagi Pak kepada pribadi murid itu masing-masing, kan gitu. Nah, karena Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu bersifat menuntun murid dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar murid tersebut mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari tujuan pendidikan itulah sebenarnya yang lebih berat dituntut itu adalah kita sebagai seorang guru. Nah, kita tidak boleh menyalahkan murid karena itu tugas kita sebagai seorang guru. Kita berkewajiban untuk menuntun murid sesuai kodratnya. Nah, cara yang bisa kita lakukan jika murid mengalami masalah, kita dalam menangani atau menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu
harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, karena itu yang menjadi dasar di dalam menerapkan segitiga restitusi. Ya, kalau Bu Asri mau menambahkan sih. Ya, jadi hangat ya diskusinya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kade. Jadi terkait memang apa ya secara teori yang kami peroleh di CGP itu ya ada 5 posisi tadi. Jika kita kontekskan dengan kontekstualkan di lingkungan sekolah kita, kembali lagi melihat profil murid itu. Dan kita menyadari seperti yang saya sampaikan tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kenapa murid itu sering saja dia tidak masuk kelas, bolos, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Dia ingin bebas, misalnya kebebasan. Aduh, saya bosan pelajaran ini, lebih baik saya di luar saja atau main HP saja di kelas. Nah, seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar yang memang dia tidak penuhi. Kembali lagi kita menggali alasan itu, dari alasan itulah kita mencari solusi. Dengan dari insting dari dalam diri murid itu yang menentukan, ya Bu, saya bosan Bu di kelas. Lalu apa yang bisa kamu perbaiki dari hal itu? Tanyakan langsung kepada dia. Itu sih secara teorinya kembali ya, karena kita juga menyadari di sekolah ini masih perlu penguatan yang benar-benar kuat gitu, khususnya terhadap karakter anak-anak kita di sini. Dan semoga saja saya juga menyadari secara perlahan semoga bisa terimplementasi posisi manajer ini di dalam diri kita sebagai guru. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini Jujur ingin menambahkan sedikit mengenai permasalahan yang tadi. Apa ideal yang sebaiknya kita lakukan di sekolah kita? Berdasarkan pengalaman Jujur sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Jujur di sini memberikan ilmu atau pengajaran, tidak. Jujur hanya berbagi pengalaman yang setelah Jujur lulus pendidikan, kemudian Buja mengalami pembelajaran selama setahun ini, akhirnya Buja sedikit mendapat gambaran posisi kontrol apa yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah posisi kontrol sebagai teman. Itu pernah Buja lakukan, tapi Bapak Ibu Buja tekankan jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu meleluasakan antara kita dan siswa. Boleh kita berteman, hanya saja sebatas mana kita boleh menjaga jarak sebagai teman. Posisinya adalah sebagai apa gitu? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Pemantau kita boleh, jadi sifat posisi, ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 2 yang sebaiknya tidak dilakukan, 3-nya lagi menuju sempurna yaitu manajer gitu. Harapan kita semua kan kita akan menjadi seorang manajer, hanya saja tidak langsung pada posisi siswa seperti yang dikatakan Bu Juliasti dan Bu Ut tadi, spesial atau luar biasa. Jadi menurut pendapat Buja, sepengalaman Buja, itu adalah pertama kita mulai sebagai teman dan pemantau. Jadi posisikan diri sebagai teman, tapi ada pemantaunya. Jadi pantau mereka, mari kita bersama-sama yang memantau. Jadi tidak bisa mengandalkan BK saja gitu, atau wali saja dikit-dikit wali, dikit-dikit BK gitu, tidak bisa. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama. Tapi tadi seperti ininya Pak Kade itu memang benar terjadi. Hanya saja jika kita sesuai dengan pendapat yang Bapak Kepala Sekolah tadi, konsisten, kemudian komitmen, itu jika kita tidak terlambat ke kelas atau kita serempak bareng-bareng ke kelas, itu pasti tidak ada peluang anak-anak ke kantin. Itu menurut pendapat Buja. Karena pengalamannya adalah seperti ini. Mereka yang ke kantin, kalau Buja tanya, ngapain ke kantin? Ya Bu, belum datang gurunya gitu. Atau nggak Bu, jam kos gitu. Habis itu kalau misalkan ada sudah guru di sekolah, di kelas misalkan permisi Ibu gitu. Nah itu adalah kembali tadi ke keyakinan kelas di awal. Kalau jujur saja di kelas Buja membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama, anak-anak boleh makan roti dan minum di kelas Buja, tapi tidak boleh merasa pelosok di kelas Buja. Jadi buka rotinya di luar, makan roti di dalam. Itu kalau Buja, karena sepengalamannya Buja, alasan mereka salah lapar gitu. Itu Buja. Jadi hal yang bisa kita lakukan, Buja di sini ingin memberikan pengalamannya Buja, yaitu sebagai teman, pemantau. Kalau manajer, kalau di sini agak susah karena kadang-kadang beberapa siswa komunikasi 2 arah kita nggak nyambung.
nggak nyampe. Kadang kita ngasih tahu ya udah dia nggak tahu nyampe nya mana. Jadi kalau kita bersifat sebagai teman, bisa hanya saja temannya jangan disalahgunakan gitu. Jadi terlalu dekat, jadinya malahan mengajak-ngajak mereka mengikuti kita. Jadi kalau sebagai teman, posisi kita sebagai teman, kita harus memberikan contoh yang baik. Jangan sebagai teman malah ikut ngajain yang jelek-jelek. Gitu aja sih kalau menurut pendapat Yuja. Sebagai teman boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi posisikan diri sebagai pembuat contohnya dia, posisikan diri teman, kemudian sebagai contoh, ajakin mereka seperti kita. Menurut dia itu lebih efektif. Jadi itu saja bisa Yuja tambahkan. Terima kasih. Waktu ya, kebetulan sudah lewat di jam pengajian pertama supaya tidak banyak memotong. Saya mohon juga kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share di grup, karena itu untuk penerbitan sertifikatnya. Kemudian jangan lupa dijawab juga post-test yang sudah kami bagikan di grup. Ya, kalau nilainya di bawah, ini tidak bercanda ya. Jadi dijawab saja Bapak Ibu supaya untuk mengetahui dari refleksi dari kegiatan hari ini saja. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.